What's up people? What's up? FPL. Hari ini kita ketemu lagi di episode kedua dari PDP Prof. Dijawab please. Gila nih. Lihat profesornya mah antengnya tiis. Itu harus seperti itu. Kalau dosennya cia kakak, itu bukan dosen. Kecicilan ya. Itu bukan dosen itu. Hari ini di episode ini guys kita akan bahas tentang tools-nya. Maksudnya kayak perangkat apa aja sih yang bisa lu pakai buat main FPL untuk para beginners. Entah itu secara eye test atau mencari data seperti profesor kita ini ya. Alright. Cari datanya di mana aja, ya pokoknya nonton deh. Kalian punya pertanyaan, tanya aja sama profesor. Kalian nggak ngerti, tonton ulang. Oke? Ini episode pokoknya buat kalian yang beginners. Waktu dan tempat dipersilahkan, Prof. Oke, thank you. Oke, halo semuanya. Jadi kita sekarang mau belajar episode berikutnya lagi nih. Setelah kemarin kita udah bikin tim pertama kali buat kita main FPL. Kemudian kita sekarang mau belajar step berikutnya, yaitu gimana caranya kita main FPL nih. Kita punya tools apa aja. Karena kita tinggal di Indonesia, kita nggak tinggal di Inggris, kan kita susah nih kalau mau ke stadion dan lain-lain gitu ya. Tadi Evan sempat bilang ada eye test, ada pakai data, gue pakai data. Sebenarnya kalau dibilang gue cuma pakai data doang juga enggak. Gue rasa semua yang main FPL itu akan menggunakan semua cara yang ada untuk main FPL, nggak cuma data gitu ya. Ada nggak sih orang yang benar-benar gak pernah nonton bola dan main FPL? Ada pasti, tapi presentasinya kecil banget gitu. Oke, nah gimana cara kita main FPL ini? Ada satu orang di sini yang mau gue tunjukin nih di slide ini. Nama orang ini adalah Mark Satherns. Siapa ini Mark Satherns? Mark Satherns adalah founding father-nya Fantasy Football Scout. Apa itu Fantasy Football Scout? Buat kalian yang udah main FPL lebih dari 2 tahun, pasti udah tahu. Kalau di Google, informasi FPL paling banyak tuh di Fantasy Football Scout. Buat kalian baru main 1 tahun, 2 tahun, carilah informasi di sini gitu ya. Ini adalah online platform yang paling punya informasi banyak banget buat FPL manager gitu. Nah, si Mark Satherns ini yang mengintegrasikan Fantasy Premier League dengan Optastats via Fantasy Football Scout gitu ya. Ini orang bukan orang sembarangan sih. Dia main FPL tuh udah 14 tahun. Dari musim 2006-2007. Dari pertama kali FPL dia udah main. Sampai sekarang, dia udah 9 kali finish di top 5.000 dunia. Jadi rankingnya udah luar biasa banget lah. Nanti akan ada episode lain yang menjelaskan gimana sih cara kita tahu siapa FPL manager terbaik dunia gitu ya. Sampai akhir season 2018-2019, dia tuh manajer FPL terbaik dunia nomor 2. Di bawah orang lain lagi namanya Sean Tobin. Gitu ya. Nanti akan ada episode-nya juga yang menjelaskan gimana cara Sean Tobin main, gimana cara Mark Satherns main gitu ya. Ini overall rank dia, 6 tahun terakhir. Yang mengejutkan adalah dia sendiri bilang nih, makin sini FPL makin susah, makin kompetitif. Ini musim 2019-2020, musim yang kita baru lewat aja nih. Overall rank dia ini overall rank terburuk dia selama dia main FPL. 177.000. Okay? Wah. Ini tuh overall ranknya di bawah Tony. Ya, jadi Tony itu lebih hebat dari Mark Satherns ya tahun 2020. Nggak gitu juga. Ya tapi 1 tahun doang gitu ya, yang lainnya kalah. Nah, untuk kalian yang mau belajar sama dia langsung, ini ada link YouTube di sini, nanti di deskripsi juga ditaruh. Kalian bisa langsung belajar. Dia ada di interview sama member FF Scout yang lain, gimana sih cara dia main FPL. Yang paling keren dari interview itu yang gue tonton, itu kalimat dia yang ini nih. Ya, ini bahasa Inggris, gue bacain dalam bahasa Indonesia aja. Jadi intinya main FPL itu nggak ada cara yang paling tepat. Nggak ada, cara A. Kalau lu pakai cara A, maka lu akan hebat dengan FPL. Kalau lu pakai cara B, nggak bisa hebat. Itu nggak ada kayak begitu. Semua orang punya caranya masing-masing. Setuju. Yang Mark Satherns bilang itu, di kalimat berikutnya nih ya, yang harus lu lakukan sebagai seorang FPL manager adalah menggunakan segala cara yang lu punya. Semua informasi yang lu punya, semua perangkat, semua peralatan yang ada, lu kombinasikan. Dan dari semua itu, lu yang menimbang dan membuat keputusan gimana nih cara pemain mana yang harus gue transfer, pemain mana yang harus gue kaptenin, berdasarkan semua informasi yang lu punya. Nah, terus kalimat terakhirnya lagi lebih keren lagi nih. Lu harus memutuskan sendiri, karena itulah yang dilakukan oleh seorang manajer FPL yang baik. Jadi jangan, aduh gue bingung nih, gue minggu ini ngapain ya, transfer siapa ya? Terus lu buka Twitter, wah orang-orang kayaknya banyak nih yang beli siapa Jamie Vardy. Gue ikut beli Jamie Vardy. Nah, ya itu keputusan lu juga sebenarnya. Tapi itu bukan
kalau menurut kata-kata Mark Sutherns nih, bukan apa yang dilakukan oleh seorang manajer FPL yang baik. Gitu ya. Nah, yang mau kita bahas di konten hari ini adalah saat Mark Sutherns bilang, lu harus menggunakan segala cara yang lu punya, emang ada cara apa aja sih? Nah, video itu udah gue tonton dan gue konklusikan, gue simpulkan buat kalian. Gitu ya. Ini berdasarkan Mark Sutherns yang tadi, yang udah hebat banget. Ada 4 cara buat main FPL. Ada 4 tools. Tools pertama adalah mata kalian sendiri. Tools kedua adalah angka di atas kertas. Tools ketiga adalah komunitas. Tools keempat adalah feeling kalian. Feeling kalian, hati kalian, keberuntungan kalian, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini gue mau mendefinisikan dulu nih, apa sih memang masing-masing ini. Di tabel itu gue tulis nih, di sebelah sini, ini adalah tabel versi 1. Kenapa versi 1? Karena tabel ini disusun berdasarkan wawancara dengan Mark Sutherns tahun 2017. Kita ini sedang berusaha untuk mengkontak Fantasy Football Scout, sehingga kita bisa wawancara member Fantasy Football Scout secara langsung. Dan nanti kalau udah, kita akan update tabel ini. Emang apa sih yang salah, apa sih yang benar, apa yang masih relevan, apa yang sudah gak relevan lagi untuk main FPL dari tabel ini gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama dari definisi. Definisi eye test. Apa itu definisi eye test? Intinya adalah kalian nonton bola. Simpel banget, kalian nonton bola. Tapi ini ada yang berikutnya lagi yang di bold di sini sama gue ya. Kalian tuh nggak cuma nonton bola, tapi kalian menganalisis sepak bola. Jadi kalau kalian nonton bola, terus kesimpulan kalian setelah nonton bola, wah gue mau beli Harry Kane. Kenapa lo mau beli Harry Kane? Karena kelihatannya dia bisa bikin gol. Itu kalian nggak melakukan eye test ya. Itu kalian cuma nonton sepak bola. Karena kalau Harry Kane nggak bisa bikin gol, nggak akan digaji sama Tottenham Hotspur gitu. Okay? Itu contoh-contoh paling gampang lah. Orang banyak merasa mereka sudah melakukan eye test, padahal belum. Mereka hanya nonton terus, wah, gue lihat nih Bruno Fernandes nih ngatur serangan MU. Ya iyalah, dia gelandangnya MU gitu ya. Ya dia ngatur lah. Kalau dia nggak ngatur, dia bukan gelandang MU, dia back gitu ya. Ya hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu emang susah sih. Susah kan ya? Maksudnya nggak semua orang bisa lah. Nggak semua orang bisa. Nah, itu dia kuncinya. Eye test ini termasuk hal yang paling susah dilakukan. Kenapa? Karena lu perlu menguasai konsep dasar sepak bola. Lu harus paham gitu. Nah, ini kalau dilanjut ke requirement di bawahnya nih, kita bahas eye test dulu ya. Requirement di bawahnya, eye test itu paling banyak ngabisin waktu. Ya, karena harus nontonin semua lah. Kalian bisa bayangin ya, kalau kalian bilang kalian mau eye test dan kalian nonton sepak bola, Premier League tuh ada 10 pertandingan setiap minggu. Satu pertandingan tuh akan ngabisin waktu kalian sekitar 1 jam 45 menit sampai 2 jam sama half time, sama water break sekarang, sama injury time dan kawan-kawan ya. 2 jam untuk satu pertandingan. Ada 10 pertandingan. Berarti kalian ngabisin 20 jam untuk nonton. Itu baru nonton. Belum menganalisa. Kalau 1 tahun untuk Premier League ada 38 week, kalian tuh harus ngabisin berapa? 760 jam untuk nonton sepak bola. Itu kalau dihajar tuh lebih dari 1 bulan non-stop lu nonton sepak bola dari tanggal 1 Januari sampai 1 Februari non-stop gitu ya. Jadi eye test ini bisa, tapi effortnya besar. Kemudian yang berikutnya adalah kalian harus punya pengetahuan tentang sepak bola. Yang tadi gue bilang, kalau nonton terus setelah nonton bilangnya Pulisic bisa bikin gol, ya itu bukan eye test gitu ya. Kalian harus ngerti yang namanya taktik. Sekarang kalian ini gue juga gak ngerti sepak bola. Ya udah nggak usah dibahas, langsung aja. ya oke lah, kayak half space gitu, defensive line ya lo harus tahu gitu ya. Tapi apa kelebihan eye test? Kelebihan eye test adalah dia metode yang paling tepat. Dia metode yang paling benar. Karena lu melihat apa yang langsung terjadi di lapangan. Gak ada simplifikasi di sana. Gak ada yang ngebohong di sana. Lu benar-benar ngelihat ya. Weakness-nya yang tadi ngabisin waktu paling banyak. Terus kalau kalian gak ngerti. Yang paling bahaya adalah kalau kalian gak ngerti, tapi kalian merasa kalian tuh mengerti. Itu yang paling berbahaya ya. Lebih bagus kalian tahu kalau kalian gak ngerti dan ya udah. Gitu. Terus kapan harus pakai? Eye test itu harus pakai saat misal kita udah punya target nih satu pemain. Kemudian kita nonton pertandingan dia, dan kita fokus ke dia. Jadi nggak usah nonton semua sebenarnya ya. Jadi nggak usah nonton semua kan. Kalian bisa memfilter dulu kira-kira mau yang mana. Kalau nonton itu semua yang paling benar seperti itu.
Enggak juga, Ya. enggak. Pokoknya enggak ada yang Nggak benar ada cara lah. paling benar sih. Ya. Cuman Cuma memang yang disuggest disuggest sih. cara menggunakan eye test ya. I see. Iya, jadi kalian cari dulu yang mana yang mau pakai, kalian lihat dia. Tapi jangan bias. Ya, ini salah satu weakness eye test juga. Kalian suka banget sama Liverpool gitu ya. Wah, ini pemain jago banget nih, padahal sebenarnya nggak sebagus Potensi itu banget ya. gitu ya. Iya, ada Sayang banget bias gitu ya. Ya. Nah, yang berikutnya statistik. Apa definisi statistik? Intinya adalah apa yang terjadi di lapangan sepak bola itu disederhanakan menjadi kumpulan angka di atas kertas. Lagi-lagi, kalau cuma baca angka doang sih, semua orang udah bisa baca angka. Kalau udah lulus TK gitu ya. Tapi nggak semua orang bisa menganalisis angka tersebut. Jadi yang namanya kalau kalian main FPL pakai data statistik, terus bilang, oke, dia 5 kali nembak, udah. Ya terus kenapa kalau dia 5 kali nembak gitu? Kalian harus punya, dia 5 kali nembak dari sekian percobaan. Berapa yang di kotak penalti? Peluang 5 kali tembakan ini nyasar ke gawang atau enggak? Dibanding sama teman-temannya gimana? Dia nembak dari posisi sedekat apa sama gawang dan sebagainya. Itu tuh ada pertimbangan lagi ya, nggak cuma angka satu dan beres. Requirement-nya apa? Kalian harus punya akses data. Ini agak susah karena kalian harus jadi member Octastats, harus jadi member Fantasy Football Scout dan kawan-kawan, berbayar. Nah, di sini kita S3 Bola ini menyediakan data-data ini lewat video-video kita. Semoga data-data ini juga udah kita tampilkan, bisa kita analisa ya, dan udah diolah. Dan kita bantu kalian mengolah dan menganalisa gitu ya. Kenapa? Karena untuk menganalisa dan mengolah data, kalian perlu dasar statistika probabilitas, dan nggak semua orang tuh ngerti dan suka statistika probabilitas gitu ya. Tapi di sini kita bantu kalian lah. Nah, apa sih hebat? Gimana tuh? Enggak. Oke. Nah, apa sih kelebihan statistik? Yang pertama, dia sangat menghemat waktu. Waktu yang lu abisin buat nonton satu pertandingan sepak bola, 2 jam nonton terus merhatiin 22 pemain, belum termasuk sub gitu ya, itu bisa di print di atas kertas dalam 2 menit. Kalian lihat. Dan dia nggak akan bias. Nggak akan tiba-tiba lu suka pemain, lu potensi banget nih. Kalau lu lihat data, dia shotnya satu pertandingan cuma 1, ya udah, cuma 1 gitu. Dia nggak akan bohong. Dan dia punya data size jauh lebih besar. Yang tadi dibilang ya, kalau kalian mau nonton 10 pertandingan, kalian harus 20 jam di depan TV. Kalau pakai statistik, kalian cuma butuh 10 lembar kertas di depan kalian, beres. Tinggal yang penting kalian bisa menginterpretasikan itu atau enggak. Nah, kekurangannya statistik, itu sangat banyak simplifikasi. Jadi kadang-kadang, pasti banyak hal yang kita bisa lihat di lapangan, tapi nggak bisa kita lihat di atas kertas. Contoh, N'Golo Kante gitu ya. N'Golo Kante itu hebat banget kan. Kalau kita lihat angka dia di atas kertas, biasa aja, shot 0, shot on target 0, expected assist kecil. Tapi kalau kita lihat di lapangan kan dia penting gitu ya. Yang paling susah itu off the ball ya. Off the ball-nya pemain kan nggak akan terdetek ya. Betul ya. Jadi statistik ini kata-kata yang bagus banget nih. Jadi statistiknya hanya bisa melihat aksi pemain saat dia on the ball. Saat dia off the ball, pergerakan tanpa bola, mencari ruang, berdiri di half space, hold the ball untuk one-two sama teman-temannya, ini jadi susah di statistik ya. Ya itu kurang lebih tentang statistiknya, ada kekurangan. Kemudian ada yang sekarang makin beken, itu FPL community. Dan paling banyak di Twitter. Jadi kalau kalian punya Facebook, kalian punya Instagram, informasi FPL di Twitter tuh paling banyak. Definisinya gampang banget. Lu buka smartphone lu buka Twitter, cari informasi FPL beres. Cari IG, buka IG, cari FPL.S3 Bola. Nah, itu ada informasi semua. Cari Twitter juga S3 Bola gitu ya. Kita juga di sana naruh banyak thread. Nah, apa yang dibutuhkan untuk FPL community ini? Kedewasaan. Karena banyak banget orang main Twitter, dia merasa dia nggak punya kapabilitas untuk mengambil keputusan, dan dia menyerahkan keputusannya terhadap Twitter. Nah, itu contoh-contoh kedewasaan mengambil keputusan gitu. Betul. Terus memanage informasi. Di Twitter nih banyak banget informasi, tapi too much information juga gak bagus gitu ya. Kalian harus bisa memfilter mana sih yang bisa gue ambil untuk mempengaruhi keputusan gue, mana yang gak usah gue ambil. Bisa milih-milih kayak begitu. Kelebihannya, informasinya banyak banget, aksesnya bisa kapanpun, dimanapun. Kekurangannya adalah itu membuat lu semakin sulit mengambil keputusan sendiri. Lu semakin mudah digiring sama keputusan orang. Terlalu banyak option ya, jadi bikin galau. Ya, terlalu banyak option. Dan kadang-kadang gini, gue mau beli si A, tapi gue lihat di Twitter nih ada orang yang rankingnya hebat banget di dunia, jual si A, beli si B.
lu bisa main FPL dan lu gak jadi diri lu sendiri. Karena lu yang mau beli A, ternyata lu malah jadi beli B karena ngeliat orang lain beli B. Gitu. Nah, itu yang itulah kedewasaan menyaring informasi gitu. Nah, yang terakhir ini adalah feeling. Feeling ini perlu juga, tapi kalau cuma feeling, lu gak nonton sepak bola, lu gak lihat data, lu gak buka Twitter, tiba-tiba gue feeling gue mau beli siapa Naby Keita gitu ya terlalu aneh lah itu gitu ya. Feeling juga harus ada backup yang lainnya, ada pengalaman, ada insting lu sebagai orang yang suka sepak bola dan lain-lain gitu. Feeling ini susah banget dijelasin karena dia unquantifiable, dia nggak bisa dinyatakan dengan diukur ya. Angka gitu ya gimana ya? Bisa dan sih, nggak konsisten, tapi perlu nggak? Perlu gitu, perlu 1% angka. Apa? Ya. Jangan lupa. Bisa diukur angka. Keberuntungan itu juga mungkin bisa dihitung berapa kali angkanya. Nah, yang penting dari feeling ini adalah gini. Contoh, lu mau beli salah satu antara Salah atau Mane. Lu lihat nih 4 pertandingan terakhir. Shot-nya sama. Pokoknya menjanjikan lah dua-duanya ya. Peluangnya sama, iya. Dan lu bingung, lu mau beli yang mana gitu ya. Buka Twitter semua Salah, Mane, ya oke, ya. Iya, gak ada keputusan. Nah, akan ada saatnya lu menggunakan feeling lu, oke, gue akan memilih Bobby Firmino player gitu ya. Nah, disitulah itu aneh itu. Gitu. Oke. Jadi tadi kesimpulannya cuma satu kalimat doang, satu episode PDP yang sekian puluh menit ini, kesimpulannya cuma satu kalimat doang. Kalau lu mau main FPL, belajar dari yang lebih hebat. Jangan hanya mengandalkan satu cara. Andalkan semua cara yang lu punya, kombinasikan cara-cara itu, dan lu putuskan sendiri cara mana yang punya kontribusi lebih besar dalam pengambilan keputusan lu gitu ya. Gue lebih memilih eye test, kenapa? Memilih statistik, kenapa? Di episode ini udah kita jelasin masing-masing cara ini, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan gimana cara pakainya. Gitu kurang lebih episode 2 untuk penjelasan main FPL. Nice. Jadi ya sebenarnya banyak banget ya yang bisa kita ambil, dan memang ini nggak perlu diapalin setiap musim lah ya, karena pasti teman-teman juga pasti punya caranya sendiri. Nah, cuman tadi kita udah sempat ngomong juga bahwa nggak ada cara yang salah, tapi nggak ada juga cara yang pasti gitu ya. Nah, itu jadi balik lagi ke teman-teman, pergunakan yang memang cocok dengan cara teman-teman. Yang paling penting adalah nikmati. Betul. Oke. Itu bagus banget, Ton. Nggak ada cara salah, nggak ada cara benar, tapi ada cara yang cocok. Itu penting banget. Alright. Gitu aja ya buat episode kali ini ya. Itu aja episode kali ini. Oke deh. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, comment, subscribe. Oke. See you guys.